Halo semuanya, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cingon, saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat tugas praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Kita langsung saja masuk ke pada tugas kali ini. Kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah menu restoran dengan ada 4 menu makanan dan 4 menu minuman, dan juga kita membuat sebuah program bagaimana pemesanan itu, dan juga kita menghitung total biaya dari contohnya dari menu dari total biaya menunya, harga pesanan menunya bersama dengan biaya pajak, total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000, dan juga ada penawaran khusus yang diberikan, yaitu ada diskon 10% jika pesanan keseluruhan itu mencapai 100.000, dan juga ada penawaran untuk pembelian satu gratis satu untuk kategori minuman dengan harga pesanan melebihi 50.000. Kemudian kita membuat sebuah program untuk mencetak struk pesanannya. Dan juga dari tugas ini kali ini kita memiliki sebuah petunjuk pengerjaan, yang dimana pertama kita harus membuat sebuah kelas menu. Nah, kedua baru kita membuat sebuah main kelas utama. Yang ketiga kita membuat format untuk menampilkan data menu. Terus kita ini diminta untuk menggunakan sistem data array dan juga mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya. Kemudian kita tidak boleh menggunakan struktur pengulangan seperti contohnya adalah for dan while. Dan kemudian untuk video kali ini kita hanya maksimal 15 menit, jadi saya akan menjelaskan secara langsung ya teman-teman, di mana saya sudah membuat programnya terlebih dahulu untuk menyingkatkan waktu. Yang pertama saya menggunakan aplikasi yang namanya NetBeans ya teman-teman. Ini kita membuat kelas menu sebagai subclass ya, bukan main class. Nah, di sini ada yang namanya nama, harga, dan kategori. Kalau nama dan kategori ini saya buat dengan menggunakan string karena sebagai karakter, sedangkan harga ini saya menggunakan double karena itu merupakan udah pasti angka ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini karena ada perhitungan diskon, jadi kita pakai double saja supaya, karena kalau integer itu belum bisa untuk yang ada yang namanya yang koma-koma gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk double ini, double dan float sebenarnya sih. Cuman kalau untuk double itu lebih kapasitasnya lebih besar. Jadi kita langsung saja, ini pembuatan sistemnya ya teman-teman, public menu. Contoh ininya. Jadi kita membuat sebuah string double untuk harga dan ini untuk kategorinya. Tuh. Ini untuk pengambilannya. Dan kemudian ini ya teman-teman, public class tugas 1. Ini merupakan main kelasnya ya teman-teman, dari package tugas 1 ini itu. Jadi pada main kelasnya pertama-tama kita itu membuat menunya dulu dengan menggunakan sistem data array ya teman-teman, seperti ini, dan membuat sesuai dengan kategori, yaitu ada makanan dan minuman. Membuat pada data array ini kita membuat suatu yang namanya ada pesanan dan jumlah pesanan. Ini itu untuk dari balik lagi ya teman-teman, kita menggunakan scanner ini sebagai umpan balik. Jadi nanti umpan balik dari pertanyaan yang kita buat itu akan masuk ke data sini, maksudnya kita masukkan ke dalam data namanya pesanan dan juga jumlah pesanan yang akan disesuaikan dari data array yang ada ini gitu. Kemudian ini untuk private static final ini untuk format ini ya teman-teman, dari yang kita gunakan. Kemudian ini ada yang namanya main methodnya ya teman-teman. Kalau ini kan masih kita pembuatan menu. Kalau ini ada yang namanya main method pada main class, yaitu public static void main string rgs. Itu ya teman-teman. Kemudian ini ada tampilan, dan kemudian ini untuk yang seperti ini contoh ya teman-teman. Ini adalah umpan baliknya. Pertanyaan kita yang pertama, kalau ini system.out.println ini kan seperti yang sudah diketahui, kalau println itu untuk sebenarnya dia akan menurunkan pada saat cetakan yang kita buat, dia akan secara berbaris. Sedangkan sebenarnya fungsinya sama juga dengan
ini ya teman-teman, untuk sama juga untuk mengatur bahwa baris itu akan menjadi berbaris ke bawah, jadi lebih rapi. Nah, kemudian data pertanyaan ini akan saya masukkan sebagai masukan pesanan dengan data scanner, oh ini adalah merupakan seperti indeks saja ya teman-teman. No. Kemudian kita ada lagi yang namanya total biaya untuk menghitung total biaya, dan juga ada yang namanya cetak struk ini untuk di akhir ya teman-teman. Ini untuk tampilan menunya, contoh selamat datang di Sari Resto, dan ini adalah daftar menunya. Karena tadi kita membuat dalam bentuk array ya teman-teman, kita menggunakan seperti ini 0123, di mana tadi kan ada 4. Suatu data array pasti selalu akan dimulai dari 0 ya teman-teman. Sama minuman. Nah, ini merupakan penjelasan dari tampilkan item ini. Jadi ada public static void, tampilkan item, yang menu item. Tuh. Jadi dia akan mengambil nama, kemudian menampilkan dalam bentuk rupiah dan juga dalam bentuk, kalau format ini sebenarnya saya ini ya teman-teman, ini juga merupakan dari ini ya teman-teman, desimal format gitu, untuk penggunaan desimal format tadi. Kemudian kita akan membuat masukan pesanan, sama juga merupakan kita penggunaan indeks. Jadi indeks itu sebagai apa sih teman-teman? Itu sebenarnya juga sama ya teman-teman, untuk sebagai suatu data kelompok. Jadi kita akan membaca suatu data itu dalam bentuk angka, di mana indeks itu kan dimulai dari, anggap saya dimulai dari 0 ya teman-teman. Apa saya membuat dengan sistem if apabila pesanannya itu hanya sampai 4 pesanan ya teman-teman, sebagai contoh. Nah, seperti yang lainnya, maksimal itu saya buat 4 pesanan, maka dia akan balik gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Maka jadi dia kalau misalkan pesanan 4 sudah sesuai 4 pesanan, maka dia akan langsung mencetak struknya gitu teman-teman, maksudnya. Nah, jadi ini adalah tampilan outputnya nanti ya teman-teman. Menu up ini, kalau ini sebenarnya itu ya teman-teman, merupakan salah satu, karena seluruh sama dengan ini merupakan salah satu simbol operator logika dari sistem Java ya teman-teman, di mana tanda seru ini merupakan sebuah perbalikan atau negasi. Jadi kalau untuk nol ini merupakan penjelasan supaya data apapun itu tidak merujuk kepada salah satu, kayak tidak ada kejelasannya gitu ya, untuk produk apapun gitu. Jadi pesanan indeks akan masuk ke indeks sama dengan item. Nah, jumlah untuk nama pesanannya itu, jumlah pesanan akan juga masuk ke indeks gitu. Indeks itu maksudnya yang tadi ya teman-teman, 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Kita pakai data indeks karena ini kita 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 sih. Cuma jadi kalau dia udah sampai ke 4, menu keempat contohnya ya teman-teman, maka itu akan langsung cetak struknya. Nah, apabila equals ignore case itu contoh apabila kita mengetik suatu nama dalam huruf besar maupun huruf kecil itu tetap terbaca gitu ya teman-teman. Kemudian akan datang ke makanan, minuman juga sama ya teman-teman, dan ini akan balik return no. Kemudian kita langsung masuk ke hitung total biaya. Ini juga sama ya teman-teman. Pertama-tama kita mengumpul sebuah total biaya itu dengan data double itu merupakan 0. Ya, karena ini diawali ya teman-teman, karena kita belum memasukkan berapa sih harganya yang akan tercantum nanti. Jadi kita awali dengan 0, harganya itu akan sesuai dengan pada data array yang kita masukkan tadi. Di sini dia akan membaca dan langsung ke dalam operator aritmatika. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah penambahan sama dengan. Jadi ini untuk penegasan aja sebenarnya. Biasanya digunakan biasanya pada suatu yang seperti berulang gitu ya teman-teman. Cuma ini kita kan tidak menggunakan pengulangan atau for atau loop gitu ya.
Jadi kemudian kita langsung masuk ke pembagian cetak struk. Nah, total biaya nol tadi kita buat data pajak, itu total biaya sebesar 0,1 dikali 0,1 dikarenakan pada soal itu kita dikatakan pajaknya adalah 10% ya teman-teman. Nah, ini service charge-nya di mana biaya pelayanan sebesar 20.000 dan ini adalah total sebelum diskon. Perhitungannya seperti ini ya teman-teman. Di mana total biaya atau total jumlah pesanan yang tadi itu diakumulasi dari harga pesanannya itu akan ditambah dengan biaya pajak dan juga akan ditambah dengan biaya pelayanan. Kemudian setelah itu kita kan ada dinamakan ada penerawan khusus, yang dimana apabila diskon 10% itu pesanan akan melebihi 100.000 dan juga penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman akan mendapatkan ini ya, penawaran ini kalau dia pembeliannya sudah mencapai melebihi 50.000. Nah, sehingga kita menggunakan sebuah sistem bolehan ya teman-teman, yaitu ada diskon dan juga ada penawaran gratis ya. Jadi ada diskon ini untuk apabila tadi sudah pesanan melebihi 100.000 dan akan mendapatkan diskon sebesar 10 tambahan 10% lagi ya teman-teman. Contoh ini dua dua plus 0 plus minus 5. Nah, kalau seperti ini sudah sesuai ya teman-teman. Dimana nasi ayam manisnya tadi 31, 62, 332, 62, 6.000, 12.000, 24.000, dan ini 16.000, maka total pesanan 168.000. Jadi ini benar ya teman-teman, dimana 168.000 ini melebihi 100.000 sehingga mendapatkan dia diskon 10% ya teman-teman. Penawaran dimana ini adalah pajak, ini biaya service charge, biaya pelayanan, dan ini adalah totalnya 204.800 dan ini merupakan diskonnya 20.000. Setelah dikurangin maka total payment Anda atau total biaya yang Anda pesan adalah 184.000. Selamat Anda mendapatkan diskon promo November. Jadi total pembayaran Anda adalah segini ya teman-teman. Mungkin sekian itu aja dari saya. Mohon maaf apabila masih ada beberapa kesalahan pada teks program yang saya buat ini. Apabila ada yang ingin memberikan bantuan atau bimbingan pada saya dan penjelasan, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.